Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini mau sharing seputar perjalanan bisnis saya berjualan di marketplace, terutama di marketplace Bukalapak. Jadi nanti saya ceritakan dari awal mula memulai bisnis hingga sampai ketemu sampai akhirnya berjualan sehingga akhirnya fokus untuk berjualan di marketplace. Oke, sedikit mengenai profil singkat saya. Ini saya lahiran di asli Yogyakarta, tanggal 9 Juli. Terus untuk kesibukan saat ini, saya udah full time jualan online. Jadi pekerjaan utama saya jualan online. Terus sambilannya affiliate marketer. Terus sekarang juga disibukkan dengan jadi konten kreator. Ada dua channel yang saya kelola, yaitu Yandri Tuluwahyono sama Yandri Channel. Ini sebenarnya dulu cuma satu karena dulu pernah ke hack ya, terus bikin baru. Ternyata yang lama bisa balik, jadi akhirnya punya dua channel. Dulu alasan pertama itu adalah pengen cari penghasilan yang dari rumah. Jadi untuk cari-cari info gimana cara dapetin uang dari rumah, yaitu salah satunya bisnis online. Dulu bercita-cita seperti ini karena memang kondisi ya, dari dulu ibu saya menderita sakit stroke, untuk mobilitasnya terbatas jadi harus sering-sering di rumah. Dan kebetulan bapak saya itu selama beberapa tahun itu juga sakit, dulu terkena tumor usus. Jadi ketahuannya itu udah parah ya. Jadi setelah kena tumor usus akhirnya nggak bisa bekerja total. Dan penghasilan utama ayah saya dulu juga wira swasta, tapi dulu punya bengkel ya, tapi tetap dijalankan sendiri. Jadi kalau udah nggak kerja ya otomatis nggak dapat uang penghasilan. Oke, makanya saya berusaha untuk gimana cari kerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Terus untuk milih-milih ya, dulu bisnis online itu macam-macam dan masih belum jelas, tidak seperti sekarang ya bisa banyak pilihan. Kalau dulu antara lain bisa bisnis jadi publisher atau bikin jasa online gitu, tapi itu hasilnya agak lama ya. Kalau jadi publisher itu misal jadi punya penghasilan dari Google AdSense, itu minimal kita harus punya website dulu, terus websitenya baru ramai baru dapat penghasilan ya. Tapi untuk yang cepat benar-benar menghasilkan itu ya jualan online. Jadi setelah barang laku kita langsung dapat profit dan bisa laku di hari yang sama juga. Kita upload barang laku seketika itu juga bisa dapat penghasilan dari keuntungan yang kita peroleh. Terus selanjutnya mengenai pendidikan juga, pendidikan dulu masih belum lulus kuliah ya, jadi ngawali bisnis online itu dulu masih kuliah akhir. Dan kebetulan orang tua udah, karena sakit nggak bisa membiayai kuliah, jadi dulu bayarnya kuliah telat-telat terus, akhirnya ya terpaksa harus cari penghasilan tambahan. Makanya untuk kerja formal itu juga agak kesulitan. Terus selanjutnya juga karena minim modal, karena dulu dari keluarga pas-pasan juga nggak ada modal untuk usaha. Makanya paling minim modal ya bisnis online, salah satu solusinya. Terus pengen juga bebas waktu ya, karena masih ngurus orang tua di rumah ya, pengennya bebas waktu. Jadi kerjaan yang bisa dikerjakan secara sambilan. Oke, dulu jualan online pertama kali masih coba-coba ya, belum ngerti platform apa untuk jualannya. Maka dulu untuk jualan itu masih terbatas, nggak seperti sekarang. Dulu saya iklan-iklannya di forum-forum itu, forum jual beli. Dulu sistemnya belum ada rekening bersama, jadi modalnya kepercayaan, harus transfer langsung ke rekening. Terus pakai iklan baris ya, ini dulu populer banget di era tahun itu, tahun 2010-an awal. Jadi banyak bermunculan situs iklan baris. Terus sosmed juga masih belum banyak, belum optimal juga karena sosmed dulu belum populer untuk jual beli ya. Terus lewat BBM Messenger, dulu sempat booming untuk pemakaian perangkat BlackBerry, jadi untuk promosi lewat BBM juga efektif. Terus nulis blog, bikin website, dan terakhir yang saya gunakan untuk berjualan yaitu di marketplace. Dulu ini muncul terakhir ya, belum ada platform-platform lain yang untuk jualan, yaitu di marketplace Bukalapak. Ini dulu marketplace pertama yang saya coba di tahun 2010. Jadi saat itu Bukalapak baru berumur setahun ya, jadi marketplace itu masih sekedar coba-coba aja, jadi sekedar iseng upload. Tapi saat itu belum banyak penggunanya ya, jadi untuk transaksi di marketplace pun kebanyakan tetap transaksi dari luar. Jadi marketplace cuma dijadikan sebagai katalog dan belum ada sistem pembayaran escrow kalau dulu juga. Oke, jadi saya sudah cukup lama untuk berjualan di Bukalapak. Jadi udah tahu mengikuti perkembangannya dari awal berdirinya Bukalapak.
Oke, kalau dulu karena keterbatasan modal, saya memulainya dengan bisnis secara dropshipping ya. Jadi saya jualkan produk orang. Kalau dulu saya ketemu supplier itu dari situs iklan baris, dia kan punya kontak ya, jadi saya bisa kontak langsung dia. Dulu saya kerjasama udah sampai berapa tahun ya, sampai hampir 5 sampai 6 tahun. Nggak pernah ketemu orangnya, nggak pernah ngobrol, dengar suaranya juga nggak pernah, cuma modal kepercayaan aja, di modal transfer aja. Jadi saya pinjam gambarnya, saya upload di Bukalapak, terus nanti kalau laku baru saya orderkan ke supplier. Oke, kalau dulu saya jualannya produknya kacamata ya, hingga sampai saat ini juga masih kacamata, dan sekarang udah jualannya macam-macam, nggak cuma sekedar produk kacamata aja. Dulu dari jualan di Bukalapak ya, ya karena saking mudahnya, dulu tinggal upload aja gitu udah laku. Penjualannya langsung banyak dulu di marketplace, jadi bisa buat nutup biaya kuliah, buat biaya harian, jadi udah nggak minta orang tua lagi sampai hingga lulus wisuda. Terus saya juga sampai udah punya usaha rental kamera dulu. Dari modal keuntungan dari jualan di Bukalapak, saya kumpulkan beli kamera. Dulu dari 2 kamera sampai punya hampir lebih dari 20. Tapi sekarang udah nggak jalanin bisnis kamera lagi karena banyak kasus ya, banyak kasus hilang. Jadi usaha rentalnya saya tutup. Tapi nggak semudah itu ya, setelah terlena dengan kemudahannya berjualan di marketplace. Dulu hanya sekedar upload aja bisa laku. Jadi saya cuma upload terus diemin, orderan udah masuk sendiri. Ya karena saat itu mungkin belum terlalu banyak kompetitor ya, belum banyak yang menggunakan platform marketplace untuk berjualan. Nah akhirnya sharing berapa waktu, karena tadi ya agak kurang fokus juga, orderan mulai agak menurun. Saat itu masih enjoy aja karena masih orderan masih lumayan lah, belum kerasa banget. Tapi setelah beberapa tahun kok udah mulai kerasa ya, omsetnya nggak ada perkembangan, bisnis jalan di tempat, apalagi profitnya juga makin menurun. Oke, selanjutnya baru sadar ya, setelah ngalami kayak gini kita biasanya baru tersadar ya, karena kemarin terjebak sama zona nyaman. Jadi karena kemudahan menjalankan bisnis, terus dapat duitnya juga gampang, maka terlena juga, jadi nggak berkembang istilahnya. Terus muncul pertanyaan, baru sadar ya kenapa omset jadi turun. Ya saya pertama lihat-lihat di Bukalapak, udah mulai banyak kompetitor ya untuk produk, terutama untuk produk yang saya jual, karena sellernya di Bukalapak juga makin banyak saat itu. Nah yang saya amati itu produk kompetitornya berada di atas terus, padahal punya saya juga udah terjual banyak ya, udah maksimal penggunaan, belum ngerti istilah optimasi, tapi seenggaknya saya udah menerapkan upload ya produk yang benar. Tapi tetap aja ya, tetap kalah bersaing sama kompetitor. Walaupun toko saya udah lama, tapi kenapa produknya nggak tampil di depan, itu jadi masalah. Terus harganya lebih mahal tapi lebih laku, itu juga jadi pertanyaan besar bagi saya, kenapa bisa ya punya kompetitor lebih mahal tapi itu juga lebih laku dan bisa tampil di depan. Nah setelah belajar dulu agak susah ya, belum banyak orang yang sharing seperti sekarang ini, karena marketplace juga masih baru, cari-cari di Google pun masih agak susah. Jadi akhirnya saya ketemu sama salah satu menu di Bukalapak, yaitu ada menu komunitas ya. Di situ oh ternyata Bukalapak itu punya komunitas, jadi sesama pengguna marketplace Bukalapak itu berkumpul jadi satu di situ. Jadi prinsipnya sih kalau saya belajar ke orang yang udah berhasil, jadi bisa lebih mudah dan benar-benar ke orang menjalankannya. Jadi makanya saya bisa dengan komunitas itu bisa belajar langsung ke praktisi. Terus dengan ikut komunitas saya juga bisa dapat networking ya, untuk jaringan bisnisnya jadi lebih gede. Terus akhirnya bisa jadi sarana untuk pengembangan diri. Yaitu saya bersyukur ya bisa gabung di komunitas Bukalapak Jogja, itu benar-benar orangnya solid dan mereka saling mendukung dan saling membangun sama anggotanya. Padahal saya dulu tuh orangnya benar-benar pemalu dan lebih sering ngambil amanah, biasanya jarang tampil di depan. Tapi di saat itu, saat di komunitas, setiap anggota itu wajib harus sharing, jadi harus sedikit ilmu yang diterima atau pengalaman itu harus di-sharingkan ke member yang lain. Makanya dari ikut komunitas itu jadi lebih berani tampil di depan. Terus bisa dapat supplier juga ya, karena mereka rata-rata seller besar ya. Anggota komunitas kan macam-macam ya, ada benar-benar punya produk, ada yang cuma dropshipper seperti saya juga ada. Terus ada yang memang produsen baju, ada yang punya toko buku, itu bisa dijadikan kerjasama, makanya bisa dapat supplier itu juga dapat dari komunitas.
Terus bisa saling bertukar pengalaman ya, karena sama pengguna marketplace Bukalapak, terus punya visi dan misi yang sama, jadi bisa saling sharing itu pengalamannya. Ya, ini beberapa foto saat ngadain kopdar di komunitas Bukalapak Jogja. Cukup ramai kalau dulu, untuk setiap kopdar itu bisa sampai di atas 50-an orang kalau ada yang datang. Oke, dari hasil belajar dari komunitas, terus belajar ke pengalaman dari teman-teman yang berjualan di Bukalapak, ya ternyata di Bukalapak sendiri itu sudah menyediakan fitur ya untuk mendukung meningkatkan penjualan. Jadi ini sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Jadi fiturnya sudah lengkap di Bukalapak ya, sudah disediakan untuk khusus emang untuk seller untuk meningkatkan penjualan. Antara lain dari Promote Push. Ini fungsinya untuk tadi ya, biar produknya bisa tampil di atas dan bisa bersaing dengan para kompetitor. Ternyata fiturnya pakai yang ini. Terus ada lagi super seller ya. Super seller ini juga menu fitur baru ya sebenarnya dari Bukalapak, kalau dulu belum ada. Jadi kalau pakai super seller kita bisa dapat badge khusus yang menandakan kalau lapak kita itu bisa jadi lebih terpercaya di mata customer ya, karena berarti kita menandakan adalah seller yang niat untuk jualan. Jadi beda dengan lapak-lapak lain yang biasa tanpa menggunakan super seller. Terus ada lagi fitur yang namanya campaign. Jadi di Bukalapak itu menyediakan slot untuk promo. Jadi untuk para pelapak yang ingin mempromosikan produknya agar tampil di halaman promo yang di depan tuh, di halaman front page Bukalapak, itu kita bisa ikut dari program campaign-nya dari Bukalapak. Nah, kalau kita ikut dari program super seller itu nanti kita dapat slot promo campaign lebih banyak. Dan untuk saat ini udah gratis ya, jadi saya lebih sering ikut campaign karena efektif, penjualannya lebih banyak dari hasil campaign. Dan untuk Promote Push ini juga cukup efektif. Ini saya tunjukkan beberapa transaksi yang berhasil kejual karena hasil dari Promote Push. Jadi yang ada logonya ini merupakan produk yang kejual dari hasil Promote Push ya, contohnya seperti ini. Jadi untuk di Bukalapak itu untuk berikan lebih mudah ya. Jadi kita tinggal tentukan harga, biaya per kliknya, nanti kita tinggal sesuaikan dengan budget kita. Jadi nggak perlu ribet untuk setting iklan. Setelah iklan jalan langsung kelihatan hasilnya. Jadi saya lebih sukanya beriklan di Bukalapak seperti itu. Jadi lebih mudah, terutama buat untuk pemula yang ingin baru mulai berjualan. Oke, singkat cerita, karena saya sering aktif di komunitas ya, kita sering diundang juga untuk mengisi pelatihan, untuk mengajarkan ke para UKM untuk berjualan di Bukalapak. Ini contoh salah satunya, dulu pernah mengajar, ini paling berkesan ya. Dulu pernah mengajar untuk para kaum difabel. Jadi ini memang semangatnya luar biasa ya, walaupun mereka di tengah keterbatasan, mereka mau belajar berjualan online menggunakan platform Bukalapak. Sebenarnya ini malah cocok jadi solusi buat mereka ya, karena mereka memiliki keterbatasan gerak ya, makanya lebih cocok untuk berjualan online. Apalagi dengan platform Bukalapak itu lebih mudah dan nggak ribet dibanding kita berjualan di platform lain. Ini saya dulu pernah juga ngisi karena sekarang saya tinggal di Kebumen ya. Dulu pernah suruh ngisi untuk komunitas ini, isinya mama semua ya, rata-rata masih ada yang muda juga yang mereka juga semangat pengen belajar berjualan di Bukalapak. Jadi mereka rata-rata udah punya produk dan pengen memasarkan lebih jauh lagi dengan pemasaran online, yaitu menggunakan Bukalapak. Oke, ini saya juga pernah diminta dulu juga jadi pembicara sendiri, diminta di komunitas untuk acara roadshow ini dulu di salah satu hotel di Yogyakarta. Ini terakhir saya ngisi di Jogja ya, dulu sebelum pindah ke Kebumen ini. Dan ini Tante Resi, ini dulu ketua komunitas Bukalapak Jogja. Saya berterima kasih ke beliau ya, udah ngajarkan beberapa hal hingga sampai menjadikan saya sampai saat ini. Ya, saya juga berterima kasih buat teman-teman komunitas Bukalapak dulu atas support dan dukungannya. Oke, ini dulu juga pernah ngisi di acara besar ini untuk pelatihan para UKM juga, yaitu di acara belajar ngelapak. Ini dulu acaranya cukup gede ya, dulu pesertanya hingga ratusan di salah satu hotel di Yogyakarta juga. Terus ya akhirnya ya, karena saya sering ngisi dan banyak pertanyaan masuk, akhirnya saya bikin materi, saya upload di YouTube. Ya ternyata di YouTube responnya sangat tinggi ya, makanya saya akhirnya ini agak serius untuk mengelola konten di YouTube. Ya sekaligus untuk sharing pengalaman lah, daripada pengalaman saya sendiri terpendam, bisa sharing ke teman-teman. Saya bukannya master atau suhu di Bukalapak, saya kebetulan tahu lebih awal mengenai Bukalapak, jadi tahu perkembangan dan proses berjualan di Bukalapak. Nah, makanya saya sharingkan dalam media channel YouTube saya.
Oke, jadi dari pengalaman saya ya, dapat saya simpulkan tadi alasan kenapa saya bisa mundur walaupun udah lama berjualan di Bukalapak, bisa hampir gagal berjualan di berjualan online. Yang pertama itu alasan pertama yaitu malas upgrade ilmu. Dari dulu cuma fokus jualan aja, nggak mau belajar, nggak mau mengembangkan diri. Jadi ketinggalan kalau ada perkembangan baru dan diajar sama kompetitor yang lebih pintar dan jago. Ya, makanya kita perlu selalu upgrade ilmu. Terus selanjutnya nggak punya target jelas. Ini biasanya dialami untuk yang udah bisnisnya udah jalan, udah ngerasa berhasil, nah itu biasanya nggak punya target selanjutnya. Ya makanya perlu untuk set target yang lebih tinggi, punya impian itu juga perlu tinggi. Terus ketiga, kalau dulu saya kendalanya ini ya, terpaku sama satu jenis produk. Jadi kalau kita udah berjualan, udah berhasil, usahakan diversifikasi. Jadi untuk produknya dibikin bermacam-macam, nggak cuma satu kategori aja. Kalau bisa setelah penjualannya stabil di produk kategori ini, kalian tambahkan lagi untuk produk kategori lainnya. Dulu kendala saya juga karena suppliernya banyak yang bangkrut ya. Beberapa supplier nggak bisa bertahan, akhirnya bangkrut. Makanya saya nggak bisa, karena dropship nggak bisa jualan lagi dan harus nyari supplier lain ya. Padahal pelayanannya juga kurang bagus dan produknya ya juga kurang begitu memuaskan. Ya makanya kita perlu setelah jadi dropshipper itu kalau bisa ya kita naik level menjadi stok ya, minimal punya stok produk dan bisa menyediakan produk sendiri, jangan tergantung sama supplier. Terus keempat, jangan pelit beriklan ya. Dulu karena saking gampangnya berjualan di Bukalapak ya, sekedar upload langsung laku, makanya saya punya prinsip jangan sampai ngeluarin biaya iklan. Yang dulu mau ngeluarin biaya iklan seminggu 100.000 aja susah banget ya. Makanya untuk kalian yang udah punya penjualan stabil, usahakan punya anggaran untuk beriklan. Minimal dari sisihkan profit kalian lah untuk anggaran beriklan tiap bulannya. Jadi ini memang penting kalau mau penjualan naik dan toko berkembang ya, kita harus berani modal untuk beriklan. Terakhir saya kasih beberapa tips ya buat kalian yang ingin memulai bisnis berjualan, terutama di berjualan online di Bukalapak. Yang pertama, dari pengalaman saya ngasih training ke UKM ya, mereka rata-rata kendalanya di produk. Jadi mau pengen jualan nggak punya produk ya, makanya jualan aja produk yang ada di sekitar yang mudah didapat. Jadi kalau misal kalian kesulitan untuk dropship, ngambil dari luar kota atau kesulitan nyari supplier dari kota lain, ya mending kalian cari produk yang ada di sekitar. Banyak kok yang laku dijual. Ya misal tetangga kalian ada yang punya produksi baju atau punya kerajinan, itu bisa bantu jualkan. Bisa mulai dari situ. Jadi kalian bisa mulai upload dengan bantu jual produk orang lain dulu, tanpa harus punya produk sendiri. Ya syukur-syukur kalau punya produk sendiri itu lebih bagus, langsung upload aja. Terus selanjutnya konsisten upload. Jadi kalau mulai berjualan di marketplace harus konsisten upload. Ya kenapa? Karena biar menandakan kalau toko kita aktif, dan usahakan jangan produknya jangan cuma dikit ya. Ya minimal kalian bisa punya 20 atau 100 produk per toko, itu juga bagus. Jadi untuk peluang produk kejual itu lebih banyak. Terus ya karena toko kita belum punya reputasi ya, karena baru mulai buka, kalian bisa share jualan kalian di sosmed. Jadi biar teman-teman kalian tuh tahu kalau kalian tuh punya produk dan punya toko berjualan di Bukalapak. Selanjutnya terus belajar, ya, jangan seperti saya tadi ya, karena terlena gampang berjualan terus malas belajar, itu parah banget. Makanya harus sering upgrade ilmu, belajar dari mana aja. Kalau untuk sekarang ini gampang banget, bisa cari di internet, di Google, di YouTube banyak banget yang sharing. Bisa juga dari komunitas, kalau kalian udah join komunitas Bukalapak itu bisa belajar ke mereka, bisa saling belajar ke seller lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk gabung komunitas juga penting buat nambah wawasan sama jaringan bisnis kalian kalau mau berkembang. Oke, yang penting ini ya, banyak yang pengen jualan online tapi alasannya gaptek. Nah, gaptek itu sebenarnya, gaptek itu cuma sebagai mental block. Sebenarnya itu alasan untuk orang-orang yang males dan nggak mau belajar. Ya makanya ya jangan sampai ada kata gaptek dalam hal memulai hal yang baru. Karena semua bisa dipelajari, dan kalau mau berpraktek itu pasti akan berhasil. Oke, terakhir ini ada info. Jadi kalau kalian mau berjualan di Bukalapak, untuk buka akun baru ini ada kesempatan kalian bisa dapat hadiah berupa promo push gratis dari Bukalapak. Ya nanti kalian bisa isi form yang ada di deskripsi video.
Untuk syarat dan ketentuannya nanti juga saya tampilkan di deskripsi. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Itu tadi sedikit sharing seputar pengalaman saya berjualan di Bukalapak. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.